Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Sehat-sehat selalu. Anak-anakku yang saya banggakan, kita hari ini sudah memulai pembelajaran pada semester genap, di mana pada pembelajaran hari ini tetap menggunakan sistem daring karena pandemi COVID yang belum reda di sini. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran pada semester genap ini, di awal kita yaitu dengan materi teks negosiasi. Di dalam negosiasi ini adalah tentunya kalian sudah melaksanakan setiap hari. Di dalam negosiasi ini adalah tentang tawar-menawar. Di dalam tawar-menawar itu bukan hanya di dalam kegiatan atau transaksi jual beli saja, tetapi juga dengan bentuk yang lain. Saya ambil contoh, misalkan ada guru yang masuk kelas mengumumkan, anak-anak pada hari ini kita mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini kalian bisa melakukan tawar-menawar atau negosiasi, yaitu dengan cara mengatakan bahwa kalian belum siap untuk belajar. Ini sudah terjadi, yaitu negosiasi. Dalam hal ini, negosiasi saya jelaskan adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Negosiasi dapat berhasil dengan menyampaikan argumentasi yang kuat dan tidak terbantahkan dengan kalimat yang menarik dan santun. Dalam hal ini, kita meyakinkan seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan sanggahan yang tepat. Menggunakan kalimat santun artinya menggunakan kalimat yang disusun dengan memperhatikan rasa bahasa. Yang dimaksud dengan rasa bahasa di sini adalah kandungan ekspresi dari setiap kata atau kalimat yang memberikan efek tertentu kepada pendengar atau pembacanya. Ciri-ciri negosiasi ini adalah yang pertama, berfungsi untuk memberikan solusi atau pemecahan permasalahan dan menjadi sarana penyelesaian masalah itu sendiri. Yang kedua, di dalamnya terdapat kesepakatan dan perjanjian. Yang ketiga, penyelesaian yang diberikan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang terakhir, dalam teks negosiasi memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya berisi tentang penawaran yang diberikan oleh kedua belah pihak. Penawaran tersebut diharapkan dapat diterima oleh pihak yang lain. Agar penawaran tersebut yaitu bisa diterima oleh kedua pihak, yang pertama dimulai dengan menyampaikan argumen yang terkuat dengan didukung oleh fakta. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas atau tidak berbelit-belit, sehingga pihak yang lain bisa langsung memahami apa yang ditawarkan oleh pihak yang pertama. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sopan dan tidak menyinggung perasaan pihak lain. Yang keempat,
kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua pihak yang terkait. Hasil negosiasi memerlukan adanya sebuah persetujuan antara kedua belah pihak yang terkait. Syarat tercapainya persetujuan dalam proses negosiasi, ini yang pertama, adanya sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak yang terkait. Yang kedua, persetujuan harus didasari dengan tidak adanya paksaan. Yang ketiga, hasil negosiasi harus saling menguntungkan. Yang keempat, sifat persetujuannya harus praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Ini adalah tentang materi negosiasi. Kemudian di sini saya berikan contoh, yaitu teks negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli. Contoh, di sini ada pembeli dan penjual. Di dalam contoh teks negosiasi ini terjadi dialog antara pembeli dan penjual. Pembeli, Bu, saya mau beli gitar ini. Berapa harganya? Penjual menjawab, kalau gitar yang itu harganya 750.000, Mas. Kemudian pembeli, harganya boleh kurang, Bu. Yang penjual, boleh, Mas. Ditawar berapa? Yang pembeli menjawabnya, 600.000 ya, Bu. Penjualnya, wah belum bisa, Mas. Pembelinya, menjawab, kalau 625.000 rupiah bagaimana, Bu? Penjualnya, tidak bisa, Mas, saya beri diskon 100.000 rupiah. Jadi harga gitar tersebut 750, saya ulangi, jadi harganya 650.000 rupiah. Pembeli, baiklah, Bu, saya beli gitar ini. Dari contoh negosiasi yang ada, ini adalah terdapat adanya tawar-menawar. Kemudian untuk pernyataan yang diberikan, baik itu pada pembeli atau penjual, bahasa yang digunakan sudah santun, tidak menggunakan bahasa yang tidak enak. Biasanya ada transaksi jual beli, di sini ada atau terdapat tawar-menawar, harga yang ditawar tidak boleh penjualnya mengatakan kalimat yang tidak sopan. Ini sebagai contoh teks negosiasi. Demikian anak-anak untuk teks negosiasi pada bab pertama pada semester genap ini kalian pelajari, dan jangan lupa kalian selalu absen dan mengerjakan tugas di link yaitu Taruna Sinau. Jangan sampai terjadi pada semester Gasa yang lalu. Ini karena di sini adalah nanti terkait pada kenaikan kelas kalian. Saya akhiri untuk materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.